Archimedes. Archimedes. Archimedes lahir pada 287 sebelum Masehi di Syracuse dan meninggal sekitar 212 sebelum Masehi. Saat itu Syracuse menjadi bagian dari koloni Yunani. Kini Syracuse lebih dikenal dengan nama Sisilia. Ayahnya bernama Phidias, adalah seorang astronom yang memiliki hubungan keluarga dengan Raja Hieron II yang memimpin Syracuse pada masa tersebut. Semasa hidup Archimedes dikenal sebagai seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan juga sekaligus sebagai seorang filsuf. Sebagian dari para sejarawan matematika memandang Archimedes adalah salah satu seorang matematikawan terbesar sejarah yang mungkin dapat disandingkan bersama-sama dengan Newton dan juga Gauss. Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Ucapannya Eureka, Eureka, sudah kutemukan. Sudah kutemukan. Menjadi terkenal sampai saat ini. Penemuan-penemuan Archimedes. Bilangan pi. Kontribusi Archimedes dalam matematika adalah bilangan pi. Ini adalah bilangan yang didapat dari pembagian keliling lingkaran dengan diameternya. Pi didefinisikan dengan rumus 22/7 atau 3,14. Bilangan tak terhingga. Archimedes juga adalah merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan mengenai sistem angka yang mengandung myriad 1000, yang dalam hal ini myriad menunjukkan bahwa suatu bilangan yang nilainya tidak terhingga. Hukum Archimedes. Kisah itu berawal dari Raja Hieron II mencurigai bahwa pandai emas telah mencampurkan perak ke dalam mahkota emas yang dibuatnya. Raja Hieron II meminta Archimedes untuk menyelidiki dan mencari bukti, apakah mahkota emasnya itu 100 emas murni, atau dicampuri perak, tanpa harus merusak mahkota yang telah jadi. Rupanya Archimedes bersungguh-sungguh dan berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Saat berendam di dalam bak mandi pun ia masih memikirkannya. Di situ ia melihat bahwa air dalam bak mandinya yang tumpah keluar sebanding dengan berat tubuhnya. Archimedes pun seketika menyadari bahwa efek tersebut dapat digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota sang raja. Tanpa sadar lagi, ia pun langsung meloncat dari bak mandi, berlarian di jalan dalam keadaan telanjang bulat sambil berteriak Eureka! Eureka! Sudah kutemukan! Sudah kutemukan! Sekraup Archimedes. Archimedes berjasa juga dalam menemukan sekraup Archimedes. Sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat air, dengan jalan memutar gagang alat ini dengan tangan. Penggunaan awal alat ini adalah untuk membuang air yang masuk ke dalam perahu atau kapal. Tapi dalam perkembangannya digunakan untuk memompa air dari dataran yang lebih rendah ke dataran yang lebih tinggi. Prinsip sekrup Archimedes ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkat berbagai material lain seperti pasir. Pengungkit. Archimedes menerapkan pemahamannya tentang geometri dan fisika untuk mengembangkan pengungkit yang sangat kuat. Dengan menghitung panjang, kekuatan dan posisi tuas dan titik tumpu relatif terhadap suatu benda yang diangkat, dia merevolusi metode konstruksi. Dia begitu yakin dengan potensi pengungkitnya, dia bahkan mengatakan, "Beri saya tempat untuk berdiri, dan saya akan menggerakkan bumi." Alat-alat perang. Selama terjadi perang dengan bangsa Romawi, yang dikenal sebagai Perang Punik Kedua, Archimedes berjasa besar dengan membuat sejumlah alat yang dapat digunakan sebagai pertahanan. Dengan tujuan untuk mencegah pasukan Romawi yang ingin merebut Syracuse, di bawah pimpinan Marcus Claudius Marcellus. Cermin penghancur. Alat ini sebenarnya sangat sederhana.
hanya mengandalkan cermin dan juga sinar matahari. Mekanismenya adalah dengan memantulkan sinar matahari dan kemudian diarahkan ke target. Ketapel. Dia membuat mesin perang seperti ketapel yang dapat melemparkan objek dengan sangat akurat. Ketapel ini berhasil menghentikan serangan tentara Romawi ke Syracuse. Dipercaya, Archimedes berhasil melakukannya karena dia memahami konsep matematis dari lintasan proyektil. Cakar Archimedes. Cakar Archimedes dikenal sebagai penghancur kapal. Cakar Archimedes menggunakan kran seperti tangan dengan pengait metal raksasa. Ia akan dijatuhkan ke kapal penyerang, menariknya ke atas dan menenggelamkannya. Penemuannya berhasil memukul mundur tentara Romawi. Kematian Archimedes. Kegigihan Romawi berhasil menemukan celah. Syracuse pun jatuh ke tangan Romawi pada 212 sebelum Masehi. Archimedes saat itu sedang menggambar diagram-diagram di lantai pasir. Pikiran dan matanya hanya fokus pada diagram yang digambarnya. Ia sama sekali tidak peduli dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Seorang prajurit pun datang meminta Archimedes untuk menghadap komandan mereka. Namun, Archimedes berkata bahwa dia akan menghadap setelah menyelesaikan problem dan memberikan pembuktiannya. Prajurit itu terlanjur hilang kesabaran dan maju 2 langkah. Sepatu militernya seolah mengancam untuk menginjaknya sehingga Archimedes berkata, "Tolong jangan merusak lingkaran-lingkaranku." Prajurit itu justru mengangkat pedang dan membunuh Archimedes yang telah tua. Ia menemui ajalnya dalam usia 75 tahun. Terima kasih.